horor Syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Malam itu, sebuah keluarga di sebuah desa harus menanggung akibat dari perjanjian gelap. Kendi merah yang disembunyikan sang bapak akhirnya pecah. Dan dari dalamnya keluar bayangan hitam yang menuntut janji terakhir. Suasana rumah berubah mencekam. Hingga Aisyah, anak mereka, harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kendi itu? Dan apakah Aisyah berhasil selamat dari perjanjian yang dibuat oleh bapaknya sendiri? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjut ke ceritanya. Nama saya Aisyah. Sejak kecil saya tumbuh di sebuah rumah bambu reyot di pinggiran kota Malang. Rumah itu lebih mirip kandang kambing dibanding tempat tinggal manusia. Atapnya bolong, kalau hujan deras, saya dan adik-adik harus menadah air dengan ember bekas cat. Kami hidup miskin, bapak cuma buruh tani. Kadang dapat upah, kadang tidak. Ibu jualan sayur di pasar, tapi sering pulang tanpa untung. Makan pun kami hanya sekali sehari, itu pun kalau ada. Saya masih ingat, pernah beberapa kali menahan lapar sampai perut rasanya perih seperti ditusuk-tusuk. Malam-malam, saya cuma bisa memeluk adik saya yang menangis karena tidak kuat menahan haus dan lapar. Hidup kami gelap, seperti tak ada harapan. Saya pikir, mungkin Tuhan sudah melupakan keluarga kami. Tapi, ternyata saya salah. Bukan Tuhan yang melupakan kami, melainkan bapak dan ibu yang memilih jalan lain. Jalan yang, bahkan sampai sekarang, membuat saya merinding kalau mengingatnya. Dan disinilah cerita itu dimulai. Saya mulai merasa ada yang aneh dengan bapak dan ibu waktu saya berumur 14 tahun. Biasanya selepas maghrib, bapak selalu duduk di teras sambil merokok kretek murahan. Ibu di dapur menanak nasi yang kadang cuma dicampur singkong. Tapi, sejak malam itu, mereka sering menghilang. Kadang saya terbangun tengah malam dan mendapati rumah kosong. Hanya saya dan adik-adik yang tertidur di ruang tengah. Jantung saya selalu berdebar, karena di luar suara anjing melolong panjang. Seakan ada sesuatu yang lewat. Pernah sekali saya memberanikan diri bertanya pada ibu, "Bu, bapak kemana malam-malam begini?" Ibu menoleh cepat, matanya tajam sekali. "Kamu jangan banyak tanya, Syah. Tidur sana," katanya keras. Sejak itu saya diam, tapi hati saya gelisah. Saya tahu, mereka menyembunyikan sesuatu. Anehnya lagi, setiap pagi ada bau menyan yang menempel di baju bapak. Kadang, di bawah meja dapur, saya menemukan sisa-sisa bunga 7 rupa yang sudah layu. Dan malam-malam berikutnya, saya mulai mendengar suara aneh dari luar rumah, seperti orang berbisik, tapi bahasa yang tidak saya mengerti. Malam itu, saya tahu, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, hujan turun deras sekali. Atap rumah bocor di sana-sini. Adik saya menggigil kedinginan. Saya bangun dan sadar bapak ibu belum pulang. Rasa takut mendorong saya keluar rumah, meski kaki saya gemetar menapaki tanah becek di halaman. Dari kejauhan, samar-samar, saya lihat ada cahaya obor di kebun bambu belakang rumah. Saya mendekat pelan-pelan. Di antara batang-batang bambu, saya melihat bapak duduk bersila. Di depannya ada sesuatu, semacam sesajen, bunga 7 rupa,
kendi berisi air merah, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Ibu duduk di sampingnya, wajahnya pucat, matanya kosong. Seperti bukan dirinya. Mereka berdua berbisik dengan suara rendah. Tapi yang membuat saya hampir pingsan adalah sosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di belakang mereka. Matanya merah menyala. Dan meski hujan deras, tubuhnya tidak basah sedikit pun. Saya membekap mulut, berusaha menahan teriakan. Jantung saya berdetak kencang, seperti mau pecah. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya benar-benar yakin Bapak dan Ibu saya telah masuk ke dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Beberapa hari setelah malam hujan itu, Ibu tiba-tiba meminta saya ikut ke rumah seorang dukun di kampung seberang. Katanya, ada acara 7 bulanan, tapi bukan untuknya, bukan juga untuk tetangga yang saya kenal. Saya heran, kenapa harus ikut? Tapi Ibu memaksa. Pokoknya kamu ikut, Syah. Jangan banyak tanya. Malam itu kami berjalan jauh melewati pematang sawah. Angin dingin menusuk tulang. Saya mendengar suara kodok bersahutan. Tapi entah kenapa, rasanya semua bunyi itu begitu menyeramkan. Sampai di rumah dukun, saya disuruh duduk di pojokan. Lampu teplok redup berkelip, menyoroti wajah-wajah orang yang saya tak kenal. Wajah mereka pucat, mata cekung, seperti orang yang jarang tidur. Lalu saya melihat sebuah kendi besar berisi air merah. Di sekelilingnya ada kain kafan putih, bunga 7 rupa, dan boneka kecil dari kain lusuh. Perut saya mual, dada saya sesak. Saya ingin pulang, tapi Ibu menggenggam tangan saya erat sekali. Jemarinya dingin, dan di telingaku ia berbisik, "Diam, Syah. Jangan macam-macam. Kalau kamu teriak, kita berdua mati." Malam itu, saya tahu, saya telah dibawa ke sesuatu yang tak seharusnya saya lihat. Ritual dimulai. Dukun tua itu duduk bersila, matanya terpejam, tangannya menaburkan bunga ke atas kendi merah. Suaranya bergetar, membaca mantra dengan bahasa yang sama sekali tak saya mengerti. Lalu, seorang ibu hamil masuk. Perutnya besar sekali. Ia duduk tepat di depan kendi. Wajahnya pucat, matanya kosong. Seperti boneka hidup. Saya menggigil. Saya tahu perempuan itu bukan datang dengan sukarela. Dukun itu mengambil boneka kain, menusukkan paku ke dalamnya satu persatu. Dan setiap kali paku menancap, ibu hamil itu meringis kesakitan. Tangannya mencengkeram lantai, keringat dingin membasahi wajahnya. Tiba-tiba saya sadar, boneka itu bukan sekadar boneka, itu perwujudan janin dalam kandungannya. Air mata saya menetes deras. Saya ingin menjerit, tapi ibu menekan pundak saya keras sekali. Mantra terus dilantunkan, darah ayam disiramkan ke kendi. Dan seketika, angin berhembus kencang dari arah yang tak jelas. Api lampu toplok bergoyang, dan saya mendengar suara tangisan bayi. Tapi bukan dari ibu hamil itu, melainkan dari dalam kendi merah. Malam itu, saya sadar, Bapak dan Ibu saya telah menukar sesuatu yang paling suci, demi sesuatu yang kelak akan menghancurkan kami semua. Setelah malam itu, semuanya berubah begitu cepat. Rumah bambu reyot kami tiba-tiba direnovasi. Dalam hitungan minggu, berdiri rumah tembok kokoh dengan cat putih bersih. Kursi kayu tua diganti sofa empuk. Dapur sempit berubah jadi luas dengan kompor gas baru. Saya masih ingat pagi itu ketika melihat Bapak pulang dengan membawa motor bebek baru. Padahal sebelumnya, untuk beli beras saja, kami sering hutang ke warung. Dari mana semua ini datang? Bapak bilang dia dapat rezeki dari kerja sampingan. Tapi anehnya,
Tak pernah sekalipun saya melihat Bapak benar-benar bekerja. Awalnya, saya senang. Perut kami tak lagi lapar. Baju kami bukan lagi kain bekas. Adik-adik saya bisa sekolah dengan seragam baru. Tapi jauh di dalam hati, saya merasa ada yang tidak beres. Setiap malam, Bapak dan Ibu masih sering menghilang. Dan setiap kali mereka pulang, suasana rumah selalu terasa berat. Bau menyan bercampur amis darah sering menempel di pakaian Bapak. Bahkan, ada satu kejadian yang membuat saya hampir pingsan. Suatu malam ketika semua tidur, saya terbangun karena haus. Saat menuju dapur, saya melihat kendi merah yang dulu pernah saya lihat di rumah dukun. Sekarang ada di bawah meja makan kami. Dari dalam kendi itu, samar-samar terdengar suara bayi menangis. Tangis lirih menyayat hati. Saya berlari ke kamar, menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar, bergema di kepala saya, membuat dada saya sesak. Sejak hari itu, saya mengerti, kekayaan ini bukanlah berkah, ini kutukan, dan cepat atau lambat, kutukan itu akan menuntut korban lagi. Kekayaan itu memang membuat perut kami kenyang. Tapi kebahagiaan itu hanya sementara. Karena setelahnya, satu persatu, bayaran mulai ditagih. Adik saya yang paling kecil, baru berumur 2 tahun. Tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya cuma panas ringan, tapi dalam 2 hari tubuhnya membiru, matanya terpejam. Dan dia meninggal di pelukan ibu. Saya lihat sendiri waktu dimandikan. Di punggungnya ada bekas lebam aneh, seperti cap tangan hitam yang menempel di kulitnya. Saya tahu, itu bukan sakit biasa, itu tumbal pertama. Sejak saat itu, teror semakin nyata. Tetangga kami, Bu Sarmi, yang sering meminjam beras pada ibu, ditemukan mati mendadak di dapur rumahnya. Kata orang, jantungnya berhenti tiba-tiba. Tapi saya ingat, 2 malam sebelumnya, Bapak pergi membawa kendi merah itu ke arah rumah Bu Sarmi. Malam-malam di rumah pun makin mencekam. Saya sering terbangun mendengar suara langkah kaki berlari di atap, padahal genteng rumah baru dipasang. Kadang terdengar suara ketukan di jendela. 3 kali pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk saya berdiri. Yang paling menakutkan, setiap kali saya menatap cermin, bayangan saya tidak pernah utuh. Ada sosok lain yang berdiri di belakang saya. Tinggi besar, matanya merah. Persis seperti yang dulu saya lihat di kebun bambu. Saya mencoba bercerita pada ibu, tapi ia hanya menangis. Sudah, Syah. Jangan banyak tanya lagi. Semua ini sudah terlanjur. Malam itu saya sadar, hidup saya bukan lagi milik saya. Hidup saya sudah berada di genggaman sesuatu yang gelap, yang haus darah dan tak pernah puas. Malam itu, saya terbangun karena mendengar suara bapak dan ibu bertengkar di ruang tengah. Saya mengintip dari balik pintu kamar. Bapak berdiri sambil menggenggam kendi merah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ibu menangis, memohon-mohon sambil memeluk kakinya. Sudah, Mas, jangan lagi, cukup sampai di sini. Kita sudah kehilangan anak kita sendiri. Suara ibu bergetar. Tapi bapak menggeleng, matanya merah penuh amarah. Kamu tidak mengerti, Bu, kalau kita berhenti sekarang, kita semua yang akan jadi gantinya. Hutang kita pada mereka belum lunas. Masih ada 1 janin yang harus dibayar. Saya terdiam. 1 janin lagi? Siapa? Dan saat itu, mata bapak menoleh ke arah kamar saya. Tatapannya tajam, menusuk. Tubuh saya membeku, lutut saya lemas, hampir roboh. Saya mundur pelan, menutup pintu kamar dengan tangan gemetar. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya sadar, bapak dan ibu bukan hanya menukar janin orang lain, mereka juga siap menukar saya. Beberapa malam setelah pengakuan itu, bapak mengajak saya ke kebun bambu. Katanya, hanya sebentar,
tapi langkahnya terlalu cepat, terlalu gelap, dan terlalu sunyi untuk sekadar jalan-jalan. Di tengah kebun, saya melihat lingkaran tanah penuh bunga 7 rupa. Di tengahnya, berdiri kendi merah yang kini lebih besar daripada sebelumnya. Api obor berkelip-kelip, menyoroti wajah Bapak yang tak lagi seperti manusia. Ibu ada di sana, matanya sembab, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia berusaha menarik saya pergi, tapi Bapak menahan. Sudah waktunya, katanya lirih. Kalau tidak, semua ini akan berakhir malam ini juga. Saya mencoba berlari, tapi 2 lelaki tak dikenal muncul dari kegelapan, memegang bahu saya kuat-kuat. Saya menjerit, menangis, meronta, tapi tak ada yang mendengar. Dukun tua itu muncul. Suaranya serak, bergetar, membaca mantra. Dan dari dalam kendi merah, saya mendengar suara tangisan bayi lagi. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Saya hampir kehilangan kesadaran. Dunia berputar. Di antara tangis bayi itu, saya mendengar bisikan, "Giliranmu, giliranmu." Malam itu, saya benar-benar yakin nyawa saya hanya tinggal menunggu detik. Saya masih ingat jelas malam itu. Angin berhembus dingin sekali, jendela rumah berderit pelan. Saya terbangun karena mendengar suara ribut di ruang tengah. Saya mengintip dari celah pintu kamar. Bapak berdiri dengan wajah penuh keringat. Di tangannya, kendi merah itu. Ya, kendi yang selalu membuat saya merinding setiap kali melihatnya. Ibu berlutut di depannya, menangis sesenggukan. "Mas, cukup, kita sudah kehilangan anak kita sendiri." "Jangan teruskan." Suaranya parau, seperti putus asa. "Tapi Bapak..." Bapak hanya menunduk sebentar, lalu menggeleng pelan. Tatapannya kosong, tapi sekaligus menyeramkan. "Kamu tidak tahu apa-apa, Bu. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang kita punya ini akan hilang. Dan lebih buruk lagi, kita semua yang akan jadi gantinya." Saya menggigil. Apa maksudnya? Hutang pada siapa? Ibu terisak makin keras, berulang kali berkata, "Tolong Mas, jangan lagi. Cukup sampai di sini." Tapi Bapak malah membentaknya. Dan saat itu, kalimat Bapak meluncur begitu saja. "Masih ada 1 janin yang harus dibayar." Dunia saya berhenti. Saya terdiam, tak bisa bernapas. "Siapa? Janin siapa?" Perlahan Bapak menoleh. Matanya lurus menatap pintu kamar saya. Jantung saya seperti ditusuk. Lutut saya lemas. Saya buru-buru mundur, menutup pintu rapat-rapat dengan tangan gemetar. Malam itu, saya tahu giliran saya sudah dekat. Dan Bapak sendiri yang siap menyerahkan saya. Malam itu, saya mencoba tidur, tapi mata ini sama sekali tidak bisa terpejam. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras, seperti hitungan mundur menuju ajal. Tiba-tiba, ada langkah kaki berat mendekat. Semakin lama, semakin jelas. Tepat berhenti di depan pintu kamar saya. Jantung saya hampir pecah. Saya menahan napas, berharap Bapak tidak membuka pintu itu. Tapi gagang pintu bergetar, pelan. Lalu terdengar suara berdecit. Cahaya lampu dari ruang tengah masuk menembus celah pintu yang terbuka. Siluet Bapak berdiri di sana, dengan kendi merah di tangannya. "Nak, jangan takut." Suaranya lirih tapi menyeramkan. "Ini demi keluarga kita." Tubuh saya membeku. Saya ingin berteriak, tapi suara saya terkunci di tenggorokan. Saya hanya bisa mundur perlahan sampai punggung menempel di dinding.
Bapak melangkah masuk. Matanya bukan lagi seperti bapak yang saya kenal, tapi lebih seperti mata orang asing, penuh kegelapan. Sekali lagi, hanya sekali ini, lalu semua akan selesai, katanya. Saya menangis tanpa suara. Dalam hati, saya hanya bisa berdoa, "Ya Allah, tolong saya, jangan biarkan Bapak menyerahkan saya kepada sesuatu yang tidak pernah saya mengerti ini." Dan tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah jendela yang terkunci rapat. Kendi merah itu bergetar di tangan Bapak, mengeluarkan suara seperti desir, seperti bisikan-bisikan halus yang mengerikan. Malam itu, saya sadar, bukan hanya Bapak yang ada di kamar saya, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu. Malam itu, saya terbangun karena suara benda jatuh di ruang tengah. Suara keras, seperti sesuatu yang pecah. Saya memberanikan diri keluar dari kamar. Dan di sana, Bapak berlutut di lantai. Kendi merah itu sudah hancur berkeping-keping. Dari pecahannya keluar asap hitam pekat, berputar, naik ke udara, lalu perlahan membentuk bayangan tinggi yang samar. Ibu menjerit, berusaha mendekat, tapi Bapak menahan dengan tangan gemetar. Jangan dekat-dekat," katanya dengan suara parau. Saya hanya berdiri terpaku. Bayangan itu tidak punya wajah, tapi saya bisa merasakan tatapannya menembus saya. Rasanya dingin sekali, seperti seluruh tubuh saya dibekukan. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut siapapun, tapi bergema langsung di kepala saya. Perjanjian ini belum selesai. Satu lagi harus dibayar. Jantung saya berdetak tak karuan. Saya menoleh pada ibu, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi wajah ibu pucat, matanya penuh air mata. "Cukup, hentikan semua ini. Ambil aku saja, jangan anakku," teriak ibu. Saya menutup telinga, berlutut, menangis. Bayangan itu tertawa. Suara tawanya dalam, dingin dan panjang. Dan Bapak hanya terdiam. Tubuhnya limbung, napasnya tersengal, seolah seluruh tenaganya dihisap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu, saya sadar, kendi itu pecah. Tapi masalah kami tidak berakhir. Justru sesuatu yang jauh lebih besar telah terlepas. Sejak malam kendi itu pecah, rumah kami tidak pernah sama lagi. Bapak terbaring lemah. Tubuhnya seperti kehilangan semangat hidup. Matanya kosong, tatapannya jauh. Seakan ada bagian dirinya yang hilang. Setiap malam, saya mendengar ia meracau pelan, menyebut nama-nama yang tidak saya kenal. Ibu lebih sering berdoa. Mulutnya komat-kamit siang dan malam, berharap semua ini berakhir. Tapi saya tahu, jauh di dalam hatinya, ia juga dihantui rasa takut yang sama seperti saya. Rumah kami menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara canda. Tidak ada lagi cerita di meja makan. Yang tersisa hanyalah diam dan perasaan diawasi. Kadang di lorong gelap rumah ini, saya masih melihat bayangan samar melintas cepat atau pintu kamar berderit sendiri padahal tidak ada angin. Saya mencoba meyakinkan diri. Mungkin hanya pikiran saya yang trauma. Tapi setiap kali malam tiba, bulu kuduk saya berdiri. Seolah ada sesuatu yang masih tertinggal bersama kami. Sesuatu yang menunggu giliran. Ibu selalu bilang, "Sabar, nak. Semua akan berlalu." Tapi dalam hati, saya ragu. Apakah ini benar-benar akan berlalu? Atau justru baru saja dimulai? Hari-hari berlalu. Tapi perasaan itu tidak pernah pergi. Bapak semakin melemah.
Kadang ia duduk lama di teras, menatap kosong ke halaman, seakan menunggu sesuatu. Ibu berusaha menenangkannya, tapi saya tahu, ibu sendiri tidak yakin bisa. Saya mencoba menjalani hidup seperti biasa. Berangkat sekolah, pulang, membantu ibu di rumah. Tapi setiap langkah saya di dalam rumah ini selalu berat. Dinding-dindingnya masih menyimpan bisikan. Lantainya masih bergetar halus di malam hari. Kadang saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih punya masa depan? Atau semua ini sudah ditentukan sejak Bapak membuat perjanjian itu? Saya mencoba mencari jawaban lewat doa. Saya memohon, siang dan malam, agar jalan keluar diberikan. Tapi, yang saya rasakan hanyalah sepi. Dan sepi itu lebih menakutkan daripada apapun. Karena dalam kesunyian itulah, saya mendengar langkah kaki yang bukan milik siapapun. Saya merasakan tatapan yang tidak terlihat mata. Perjanjian itu mungkin sudah retak, tapi ikatannya belum benar-benar putus. Saya tahu, sesuatu masih menunggu, dan cepat atau lambat, ia akan datang menagih. Kini, sudah berbulan-bulan sejak malam itu. Rumah kami masih berdiri, tapi rasanya tidak lagi sama. Bapak akhirnya pergi, dalam tidur panjang yang tenang. Tapi sebelum hembusan napas terakhirnya, ia sempat berbisik pada saya. Kata-kata yang masih terngiang sampai sekarang. Maafkan Bapak, jangan ulangi kesalahan ini. Ibu mencoba kuat. Ia menutup semua cerita kelam itu dari tetangga, seakan-akan semuanya normal. Tapi saya tahu, setiap kali malam tiba, ia masih menyalakan lampu di ruang tengah, seakan takut kegelapan membawa kembali sesuatu. Dan saya berusaha hidup seperti anak lain. Tapi jejak itu tidak pernah hilang. Bayangan samar kadang masih muncul di sudut mata saya. Suara-suara samar masih berbisik di telinga saya saat saya hampir tertidur. Saya belajar satu hal, bahwa keserakahan selalu menuntut bayaran. Dan kadang, bayaran itu bukan sekadar harta atau tenaga, tapi jiwa orang-orang yang kita sayangi. Malam ini, saat saya menulis semua ini, rumah kami terasa sunyi sekali. Angin masuk lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. Dan entah kenapa, di balik sunyi itu, saya bisa merasakan sesuatu. Seolah ada yang masih menunggu. Diam, sabar, mengintai. Mungkin cerita ini belum benar-benar berakhir. Mungkin ia hanya sedang menunggu giliran berikutnya.